zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. 70 tahun loh, 70 tahun berdiri. Bagaimana itu Mila 70 tahun berdiri terus? Apa tidak pegal? Kenapa kamu takut dengan terjemahannya? Kamu yang takut, baca Arabnya dulu. Baca Arabnya? Emang kamu tahu bahasa Arab? Tahu. Baik, coba artikan ini. Baca. Coba artikan ini. Perhatikan. Baca dulu. Makana, saya kutipkan ayat Al-Quran. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Artikan. Itu kamu hafal. Itu kamu hafal. Ya, oke. Kamu kan ngerti bahasa Arab. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Artikan. Dis, saya mau tahu kamu baca yang tadi. Inilah teman-teman orang Islam, ketika dikasih fakta mereka akan les. Bagaimana kamu Aiman? Saya minta Bodohnya di mana? Kan sudah saya bacakan artinya. Saya mau Arabnya karena Emang kamu ngerti kalau dibaca Arabnya? Karena kamu bilang 13 tahun belajar Al-Quran, otomatis kamu fi'il mudhari tahu, fi'il madi tahu. Mudhari, fi'il madi, ba'ba ayami. Aduh, udah mulai. Tahunya begini, kalau orang. Jadi teman-teman, kalian sudah menjadi saksi. Belajar sama kamu. 22.000 orang menonton, 22.000 orang menjadi saksi mata bahwa orang Islam takut sama terjemahan. Orang buktinya kamu penipu. Kalau Penipunya di mana? dari Monas. Penipunya di mana? Kan betul yang saya bacakan. Baca Arabnya. Ngerti kamu kalau dibaca Arabnya? Robi. Apa itu? Ngerti kalau dibaca Arabnya? Baca Arabnya saya mau dengar kamu. Udah, kau di bawah sana. Nangis kau di bawah sana. Terus untuk apa orang ini capek-capek menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Kecuali kamu menemukan bahwa salah terjemahannya. Baru, oh terjemahannya itu salah. Dia tidak mengatakan jika Musa, di situ jika Udin. Nah, ini jelas nih. Jikalau Musa hadir di hadapan kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat. Muhammad bilang orang yang mengikuti Musa akan tersesat. Muhammad itu sebenarnya nabi-nabian karena dia nyesat-nyesatin Musa. Makanya saya bilang teman-teman, kalian muslim-muslim, sadarlah kalian tuh udah dikerjain sama Muhammad. Muhammad itu takut sama kebenaran yang ada dalam Taurat dan Injil yang dibawa oleh Musa dan Yesus. Itulah kenapa Taurat dan Injil yang dipromosikan Muhammad tiada lain Taurat dan Injil hayalan yang gak pernah ada. Hai Mila. Hai. Suaranya tidak terdengar. Emang iya? Terlalu kecil. Serius ini? Oke, sekarang udah. Mila mau apa? Mau PK. Iya, mau PK, nggak ada teman. Baik, saya temenin ya. Baik teman-teman, kita PK ya. Oke. Berapa yang nonton di situ Mila?
Cuman dikit. Berapa orang? Tapi tiba-tiba jadi banyak. Kayaknya udah sesuai aja kesini semua. Iya. Di sini yang menonton itu 23.600 orang. Iya banyak kali. Iya. Gini Mila, Kan mana tahu PK sama Bang tiba-tiba. baik. Oh menyanyi. Nggak tuh kontennya nyanyi Bang. Iya, Mila. Di sini, terima kasih. Mila, di sini saya lagi membahas mengenai agama. Kamu kan sebagai seorang muslimah nih. Oke. Pernah tahu nggak bahwa Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya? Iya Bang. Oke. Ngomongnya jangan lesu loh, jangan lesu. Oke, baik. Nah, ketika Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya, apakah kamu percaya? Percaya Bang. Percaya. Kamu tahu nggak bahwa ternyata Muhammad bahkan dan umat Muslim takut dengan kebenaran yang ada dalam Taurat? Tahu? Iya. Nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu. Baik. Mau saya kasih tahu ya? Saya bacakan riwayatnya. Mau? Mau. Baik. Saya balikan ya kamera saya ya. Nih. Jadi suatu ketika, ya, Mila, saya bacakan ya. Dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Dalam keterangan Jabir bin Abdullah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran kitab Taurat." Rasulullah kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga wajahnya berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah serta kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai nabi kami." Sebelum saya lanjutkan, betul nggak di dalam Taurat terdapat kebenaran dan cahaya tadi? Tetapi kenapa ketika kitab yang terdapat kebenaran dan cahaya itu dibawakan kepada Muhammad, Muhammad malah marah? Nggak tahu. Aduh Mila, ini sangat-sangat. Makanya saya bilang, Seketika Mila berasa pengen tobat langsung. serasa pengen tobat langsung. Mila, padahal kamu berhijab sangat islami, tapi kalau diajak membahas agama kenapa jadi aduh. Iya, diulang lagi Sok. Mila beneran dengerin ini mah. Oke. Gini logikanya begini. Serius ya? Bener Ya. serius ini. Oke, serius. Kan Taurat itu kan terdapat kebenaran di dalamnya. Iya. Nah, ketika kitab yang terdapat petunjuk dan kebenaran itu dibawa kepada Muhammad, kenapa Muhammad malah marah? Kenapa guys kamu typing dong biar bisa jawab Mila. Bantuin dong. 726 mata memandang nggak bantuin Mila malah ngapain? Heran deh Mila ini. Kalian di sini ngapain? Bantu dong jawab gitu. Gimana sih? Malah marah-marah ya. Iya, ini dong nggak mau bantu. Gimana? Kalian bantu dong. Kalau ada pertanyaan sih langsung bantu. Malu kan Mila? Saya kasih contoh Mil. Sebagai seorang muslimah, kamu percayakan di dalam Al-Quran terdapat kebenaran? Iya. Oke, kalau Al-Quran dibawa ke hadapan seorang muslim, umat muslim akan tersenyum atau marah?
akan tersenyum. Akan tersenyum. Nah, di dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Pertanyaannya, kenapa kitab yang terdapat kebenaran padanya itu ketika dibawa ke hadapan Muhammad, reaksi Muhammad bukannya positif tapi negatif? Kenapa guys? Cepat kalian jauh di bawah. Ih, Jawab. Ayo. dong di bawah. Kenapa? Masa di bawah ini ada yang bertanya kayak otaknya separoh. Begini Mila, bukan kejam itu Mila. Gini, sebelumnya ya dengan rasa hormat saya ya. Begini Mila, sebenarnya yang mengatakan bahwa akal wanita separuh itu bukan dia, tetapi Rasulullah. Baru tahu kan? Baru tahu. Baru tahu. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan lagi hadisnya. Kalau itu kan mungkin ya sudahlah, nggak usah dijawab lah. Mungkin Kak Mila tidak tahu jawabannya. Saya akan tunjukkan. Jangan kasih pertanyaan. Ya, saya nggak kasih pertanyaan, tapi saya kasih hadis nih Mila. Dengerin aja ya. Oke, saya ceramahin ya. Ini tausiah nih ya, perhatikan. Benarkah akal wanita itu separuh ya? Ini hadisnya. Ya, saya bacakan. Ini Muhammad berkata, tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh, melebihi kalian wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah, separuh laki-laki? Mereka menjawab, ya, benar. Nabi melanjutkan, itulah kurang akal. Dan bukankah para wanita jika haid, ia tidak sholat dan tidak puasa? Ini belum hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwa penghuni neraka kebanyakan kaum wanita. Jadi yang bilang wanita itu akalnya, mohon maaf, akalnya setengah itu ya Muhammad. Coba, gimana tanggapanmu sebagai seorang muslimah? Abang, sekarang kalau Mila yang bertanya, boleh nggak? Kebetulan nih ada bang di sebelah. Udah dengar saya, kecil sekali Mila suaramu loh. Ini serius, suara Mila kecil guys. Maksudnya kalau Mila yang bertanya boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oh, maaf nih yang sebelumnya ya. Silakan. Mila manggilnya apa? Bang Ustaz. Aku pelan-pelan deh. Abang ulang aja ya. Boleh. Silakan. Sudah Mila ada nggak? Ada. Iya, salam kenal. Kok malah ngajak salam kenal sih? Karena begini, karena terus terang saja kamu orangnya cantik. Makanya banyak yang langsung terpincit-pincit melihat kamu. Tetap layar minimal. Bang, kenapa di agama Islam itu laki-laki bisa berpoligami? Kenapa di dalam agama Islam itu bisa berpoligami? Baik, saya tunjukkan dalilnya. Baik ya. Saya tunjukkan. Saya balik kamera saya. Lihat ya. Kalau kita ngomong berdasarkan dalil semua. Nih. Dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya. Dari Aisyah. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah,
saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu. Kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya di sini kalau kita cek hawa. Ini ya, hawa ika. Jadi pertanyaanmu tadi, kenapa laki-laki boleh berpoligami? Karena Allah sangat sigap untuk memenuhi hawa nafsu laki-laki. Iya, gimana? Itu katanya begitu, kata Aisyah. Bahkan saking pedulinya Allah dengan hawa nafsu laki-laki yang begitu besar, saya akan tunjukkan ya, apa yang akan diberikan Allah kepada pria-pria, kepada orang-orang yang bertakwa. Coba ya, saya putarkan. Tapi jangan kaget kalau saya putarkan ya. Hei, kita akan putarkan. Tapi kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah... Mau saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. 70 tahun loh, 70 tahun berdiri. Bagaimana itu Mila 70 tahun berdiri terus? Apa tidak pegal? Itulah betapa Allah sangat memperdulikan syahwat pria, wahai kaum wanita. Kenapa hanya laki-laki saja? Kenapa wanita juga tidak diperbolehkan? Kenapa wanita? Cuma wanita coba perbolehkan gitu untuk berpoligami, mempunyai 2 atau 3 suami. Tidak stres itu gitu hanya punya satu. Ya, udah punya itu, pelit pula perhitungan. Hati, bertingkah pula gitu, selingkuh pula. Gitu kan? Baik. Jadi begini, kenapa wanita tidak diberikan hak yang sama? Karena menurut Allah atau menurut Muhammad, akal wanita itu kurang dan dia tidak ada pengetahuan tentang agama. Jadi wanita ya puas saja sama satu gitu. Mana? Iya. Abang. Gimana? Kalau Mila sholawatan dulu sekali. Sholawatan. Untuk menghibur loh, kasihan kan mereka. Begini Mila, di sini kita forumnya diskusi dulu. Kalau sholawatan boleh nanti setelah saya pergi. Ini aja. Yang saya maksudkan begini Mila. Pertama-tama saya hanya berpesan bahwa Mila itu menjadi seorang muslimah karena memang belum mendalami agama Islam dengan mendalam. Betul, sudah mengaku ya. Jadi kalau misalnya Mila sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti nanti Anda akan menemukan hal-hal yang selama ini tidak pernah Anda tahu. Coba, saya mau minta pendapat Anda. Ini ceramah Ustadz saya putarkan lagi ya. Putarkan nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Pesan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Coba, saya mau tanya. Menurut Anda, masuk akal nggak ajaran seperti itu menurut Anda? Nggak masuk akal.
Tadi kan sudah saya bilang teman-teman kan. Ya, begitulah. Oke lah Mila, mungkin lain kali bisa kita lanjutkan lagi diskusinya ya. Iya. Ini penontonnya pergi loh. Banyak loh di sini yang berterbangan. Iya. Tapi levelnya tapi nggak ada di sini yang berbagus. Kita kabur di sini ya dengerin Milanya. Kayaknya dia harus ini. Oke lah. Bercanda. Oke ya. Cukup ya Mila ya. Terima kasih ya. Oke, sama-sama Mila. Sama-sama. Saya turunkan ya. Bye bye, bye bye. Aduh, cantik-cantik Islam. Sungguh nekat yang nyata. Yuk, silakan yuk. Kita lanjut kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kan saya sudah bilang teman-teman, alasan seseorang masih Islam itu adalah karena dia tidak mengerti agama Islam. Statement saya itu bukan statement yang asal keluar, tetapi statement yang berasal dari perjalanan panjang saya diskusi dengan orang-orang Islam. Gitu loh. Mereka Islam itu karena nggak ngerti agama Islam itu apa. Coba, dia tadi kan sudah mengakui kan, nggak masuk akal ajaran begitu. Apa itu ajaran begitu? Bidadari, segala macam. Ya kan? Yuk, silakan. Kita lanjutkan kembali. Ada Gaf YP. Ini Gaf YP ini gede ini followersnya, 25.000. 25.000 sudah bisa kita kategorikan sebagai followers besar ya. Iya, Gaf YP. Oke, terpental Gaf YP. Kita kasih naik ada Kinawa. Ya, Kinawa, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Kinawa. Ini orang-orang dinaikkan. Ayo teman-teman, bantah dong ya. Kalau kalian bisa membantahnya, berikanlah bantahannya. Yuk, kita kasih naik ada Hansen.